Makanya makna filosofinya, ketika tangan kanan memberi maka tangan kiri nggak boleh tahu. Ketika tangan kiri yang memberi maka astagfirullahaladzim, bangun. Jadi ada wanita yang glowing wajahnya kayak Nike Ardila, pakai baju yang mewah, pakai kerudung si Sesa lagi, besok ganti merah. Bajunya Masya Allah, kerudungnya si Sesa, arlojinya Gucci. Itu di tangan kanan, di tangan kirinya itu Alexander Christie. Tasnya jengkeng sampai kayak gini, pakai tas Hermes. Yang tahu nih hanya Bu Haji Uni. Top kata Bu Haji Uni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Al-ayat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin wa ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, wabil khusus akhirul kiram yang saya hormati, yang saya takdimi. Pertama, orang tua sekaligus guru saya, Pak Hasanuddin, yang malam ini datang ke tempat ini kapasitasnya sebagai Kasih Bimas dan Pendidikan Islam, atau sudah dipisah? Pak Kasih masih bareng berarti, Kasih Bimas dan Pendis. Yang kedua yang saya sebutkan, duduk. Yang tak lupa saya sebutkan Pak Haji Khairul Huda, yang saya lihat ada di depan saya, Pak Haji Amka. Dan terkhusus malam ini sebenarnya saya minder di depan, karena saya di sini duduk, di sana ada kakak sekaligus senior saya, Ustadz Abdul Hamid Suadi, yang bikin saya belum pegang mic, yang minta maaf, keringat ini sudah kelihatan. Jadi ini bukan karena Sohibul Hajat tidak menyiapkan kipas, AC dan semacamnya, tidak, tapi karena faktor saya minder. Di depan saya ada Ustadz Abdul Hamid Suadi, beliau senior saya, makanya akhirnya saya blank semua yang mau saya sampaikan apa. Padahal dari rumah sudah saya susun sedemikian baiknya, sampai di sini kelihatan ada Ustadz Abdul Hamid Suadi, selesai semuanya. Karena saya tertolong sedikit tadi ketika Pak Kasih bilang sesuai surat edaran dari Bapak Bupati yang ditandatangani oleh Bapak Wakil Bupati, ya. Jadi untuk acara ini tidak boleh terlalu lama. Jadi karena saya ikut saran dari orang tua saya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Dan nanti saya tidak ikut saran orang tua saya, dikira anak yang dur. Nah, makanya jadi saya cukupkan sampai di sini. Pulang semua sudah, kan berkat sudah dapat satu-satu toh. Alhamdulillah. Pulang sudah. Alhamdulillah, barokah syafaat dari baginda Rasul, malam ini kita bisa hadir di tempat ini. Karena memang juga anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan kita punya kesempatan di antara sekian banyak aktivitas, kita masih mau kemudian meluangkan waktu untuk hadir ke tempat ini. Bapak, ibu-ibu, tamu undangan yang saya hormati, Sohibul Hajah yang saya banggakan, karena ini majelis taklim termuda, majelis taklim ke-22. Insya Allah kedepannya ada 23, 24, 25 dan semacamnya.
Jadi kalau NTB terkenal dengan kota 1000 masjid, maka Atambua suatu saat akan terkenal dengan kota 1000 majelis. Amin ya robbal. Makanya besok yang kampung Madura silahkan buat, yang kampung Seragen ketuanya ada Pak Haji Bayan, buat juga. Yang dari Demak di mana, buat juga. Insya Allah dalam 1 tahun bisa sampai 100. Yang penting habis didaftarkan tetap beraktivitas, jangan hanya pegang nama, habis itu nggak ada kegiatan. Itu sama dengan istilahnya Ustadz Abdul Hamid Suadi itu wujudihi ka'adamihi, ada dan nggak adanya sama saja. Jadi PR untuk Sohibul Haja Majelis Taklim Al-Hidayah, setelah diberikan nomor apa tadi istilahnya Pak Kasmi, nomor izin operasional, nanti dioperasikan beneran. Dapat nomor izin operasional, maka aktivitas semuanya harus lancar. Amin ya robbal alamin. Ibu-ibu yang saya hampir lupa sebutkan, semua ibu-ibu majelis taklim dari berbagai majelis taklim yang hadir, serudungnya macam-macam, ada yang oranye, ada yang pink, ada yang merah merona, ada yang coklat susu, coklat cappuccino, macam-macam ibu-ibu. Cuma satu yang saya yakini, fa insyaallah malaikat di langit sana tengah cemburu malam ini karena bidadarinya dulu di depan saya, betul? Jadi malaikat di atas sana cemburu semua karena, ya minta maaf, untuk malam ini bidadarinya ngumpul di kampung Jawa. Kenapa? Karena insya Allah seorang istri yang solehah masuk surga bareng-bareng dengan suaminya. Kelak istrinya akan menjadi ketuanya bidadari di surga untuk suaminya. Dan saya doakan istri-istri yang hadir di tempat ini, baik yang bareng dengan suaminya maupun yang suaminya tertinggal di rumah, saya doakan masuk surga dan menjadi ketuanya bidadari. Amin. Amin ya robbal. Aslinya saya ngulur-ngulur waktu, prolog saya perpanjang bukan karena apa, karena di sini tercatat ini adalah Isra Mi'raj yang terakhir. Beberapa malam yang lalu secara bersamaan sebelumnya ada di An-Nur yang isi Ustadz Abdul Hamid Suadi sendiri. Begitu. Habis itu di Hidayatullah berbarengan dengan Al-Muhajirin dan berbarengan dengan Kodim 1605. Kebetulan yang di Kodim isi saya. Terakhir kemarin di Al-Mujahidin. Nama hampir mirip, takut saya salah sebut nanti di sorakin ibu-ibu yang kerudung pink itu kacau. Itu kemarin. Jadi malam ini yang ingin saya sampaikan, saya pun juga bingung. Kenapa? Ustadz Abdul Hamid Suadi sudah menyampaikan hikmah Isra Mi'raj di An-Nur. Terus Kiai Ismail menyampaikan di Muhajirin, di Hidayatullah. Pak Jamka, sinten Pak? Yang di Hidayatullah kemarin. Pak Miko. Ustadz Arifin. Yang di Kodim 1605 saya sendiri. Malam ini yang di Mujahidin Ustadz Bu Ainun. Bu Ainun lupa yang diundang kemarin, awas Mujahidin siapa Bu Ainun? Ustadz Saiful. Nah, malam ini saya di sini ini mau omong apa? Dari An-Nur sampai di Kodim berbicara hal yang sama, yaitu hikmah Isra Mi'raj. Cuma saya ingin menawarkan sebuah pengetahuan baru, memahami Isra Mi'raj dari sudut pandang yang berbeda. Tadi Qori'ah, namanya siapa tadi saya lupa. Dia membacakan Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Selesai sampai di situ. Dalam ayat ini Allah sengaja memilih dua tempat, yang dua tempat itu disakralkan dalam syariat Islam dan juga syariat sebelum Islam. Makanya kalau dalam kaidah usul fiqh itu Bu, ya, semoga
tidak salah, monggo saya minta tolong dikoreksi Ustaz Suhadi kalau saya salah. Dalam kaidah usul fiqh, syariat itu dibagi menjadi dua. Satu itu syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita jalani sekarang. Yang kedua adalah syar'u man qablana, syariat sebelum Nabi Muhammad. Syariatnya siapa? Kalau dalam kaidah usul fiqh itu lebih dikenal dengan syariatnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Makanya dua sosok ini tidak bisa dipisah. Bahkan di dalam sholat pun dua sosok ini disandingkan. Ketika kita kemudian tahiyat akhir maupun tahiyat awal, itu nama beliau berdua, Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim, itu disandingkan dalam satu rangkaian sholawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum. Dua sosok ini kenapa disandingkan? Karena di dalam syariat agama kita, apalagi ketika peristiwa Isra Mi'raj, yang ingin Allah perlihatkan kepada kita adalah syariatnya Nabi Muhammad dan juga syariatnya sebelum Nabi Muhammad. Kenapa saya katakan demikian? Satu, saya ingin tanya Bu, masjid yang pertama kali didirikan oleh manusia untuk kemudian beribadah menyembah kepada Allah itu masjid apa Bu? Bu, masjid pertama kali yang diciptakan oleh manusia untuk beribadah kepada Allah itu masjid yang apa? Baju ini masjid apa Bu? Mas Haji, yang oleh umatnya Allah itu dijadikan tempat untuk beribadah, itu adalah Masjidil Haram. Habis itu masjid apa Bu? Masjid yang kedua. Jangan ngomong Nabawi loh ya. Jangan ngomong Masjid Al-Muhajirin. Yang kedua adalah Masjidil Aqsa. Karena dalam kitab Zurratun Nasihin, tolong dikoreksi Ustaz Suhadi, saya takut keliru. Dalam kitab Zurratun Nasihin itu dijelaskan, awalu masjidu mawadi'u fil ard. Masjid yang pertama kali yang didirikan di dunia ini untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala itu adalah Masjidil Haram, summa Masjidil Aqsa. Kalau yang buat Masjidil Haram kita tahu siapa Bu? Yang buat Masjidil Haram siapa? Jelasnya bukan Pak Jatmiko. Untung Pak Jatmiko nggak hadir malam ini, jadi saya aman. Yang jelas bukan Pak Jatmiko. Siapa Bu yang buat Masjidil Haram Bu? Nabi Ibrahim. Yang buat Masjidil Aqsa siapa? Oh. Untung saya yang nanya. Kalau anaknya yang nanya, Mak, yang buat Masjidil Haram siapa? Oh itu Nabi Ibrahim nak. Yang buat Masjidil Aqsa, oh itu bapakmu nak. Orang tua tanpa pengetahuan keilmuan di dalam Islam ketika ditanya, blank. Yang nulis Bismillahirrahmanirrahim pertama kali siapa Bu? Bu Ida. Ayo. Sekarang tadi nanya ke saya nanya balik. Yang tulis Bismillahirrahmanirrahim pertama kali siapa Bu? Wah, salah saya WA Pak Adam Hoirul. Pak tolong puji. Sulaiman. Yang tulis pertama kali adalah Nabi Sulaiman. Ini pengetahuan sederhana, tapi kalau tidak diberikan pengetahuan ini kepada ibu-ibu, insya Allah ditanya anaknya ya wallahu a'lam bishawab.
Makanya kenapa yang dipilih oleh Allah saat itu adalah Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa untuk mengenalkan kepada kita satu, ya, bahwasanya tempat yang paling suci di muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan adalah tidak ada tempat yang lebih suci dari masjid. Entah tempat itu kemudian bertahtakan emas, entah tempat itu kemudian terukir dan kemudian ditaruh permata di situ, tidak akan kalah kemudian masjid dari bangunan yang seperti ini. Makanya bersyukur umat Islam itu diberikan amanah untuk meramaikan masjid, tempat yang insya Allah paling suci dan Allah limpahkan berkah di dalamnya. Itu pertama. Yang kedua kemudian, kenapa kita diberikan pengetahuan oleh Allah tentang Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa? Karena kiblat umat Islam setelah Nabi Muhammad itu adalah Masjidil Haram, tapi sebelum Nabi Muhammad itu adalah Masjidil Aqsa. Jadi ibarat kata kita dikenalkan terhadap syariat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Makanya itu penting untuk kita ketahui bersama agar kemudian tambahan keilmuan seperti ini mampu menambah keimanan kita. Karena disadari atau tidak, ya, jangankan sekarang, ilmu pengetahuan sudah sangat pesat majunya. Zaman dahulu saja, zaman baginda Rasul masih hidup, urusan Isra dan Mi'raj itu banyak yang gak percaya. Jangankan orang lain, bahkan sebagian sahabat yang zaman itu satu masa dengan baginda Rasul itu ada yang ragu. Nabi Muhammad malam ini Isra dan Mi'raj, paginya selesai subuh kumpul dan kemudian mengatakan, wahai umatku, tadi malam Allah kemudian mengisrokan diriku dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan dari Masjidil Aqsa kemudian naik ke langit pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh, sampai kemudian ke Mustawan, ke Sidratil Muntaha. Itu tidak semua orang kemudian percaya. Yang kebetulan tidak mendengarkan ucapan baginda Rasul itu ada dua sahabat saat itu. Yang pertama adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan yang kedua adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Ada salah satu sahabat yang meragukan omongan baginda Rasul dan kemudian datang kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Abu Bakar, barusan baginda Rasul bercerita kepadaku bahwasanya semalam begini. Apakah engkau percaya? Saya 100% percaya. Padahal berita itu beliau dengarkan dari orang lain, bukan dari baginda Rasul. Saya percaya. Tapi bagaimana bisa sesuatu yang tidak bisa dinalar oleh akal kamu bisa mempercayai? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, bahkan jikalau Muhammad kemudian bercerita mengatakan hal yang lebih ekstrim dari itu, aku tetap percaya. Dan itu yang kemudian menjadi penyebab Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dapat titel namanya As-Siddiq. Kadang kita ini maaf kata, ya Bu, banyak perdebatan yang kemudian bagi kita yang ilmunya hanya seujung bulu hidung ini, kadang tidak pantas untuk memperdebatkan hal yang demikian. Makanya di dalam kaidah usul fiqh itu sesuatu yang sudah sifatnya dogmatif, sesuatu yang berkaitan dengan agama, itu sudah bukan kapasitas manusia untuk berpikir di sana. Kenapa? Karena di situ ada campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam beberapa jurnal-jurnal para profesor, para imam mengatakan Isra Mi'raj itu bukan hanya perjalanan seorang manusia secara lahiriah, tapi juga perjalanan seorang manusia secara batiniah. Artinya apa? Isra dan Mi'raj itu merupakan perjalanan sejarah, tapi di sisi lain itu juga perjalanan keimanan. Karena kalau orang yang tidak punya iman, niscaya tidak akan percaya dengan yang namanya Isra dan Mi'raj. Saya berdiri sebentar.
kelihatan agak gagah atau gimana? Enggak. Beringin. Asam urat. Masih muda asam urat, barokah dari Allah. Kenapa? Diundang di sana makannya gulai. Diundang ke sana makannya sate. Diundang ke sana makannya padang. Pulang-pulang ustadznya asam. Lain kali kalau undang ustadz masjid cukup kasih nasi jagung, lauknya tahu sama tempe. Ingat, kasih nasi jagung, lauknya tahu sama di bungkusan tetap ada nasi rendang, nasi padang dan semacamnya. Ustadz harus cerdas. Kalau ustadz nggak cerdas menghadapi umat yang sedemikian banyak, insya Allah. Kembali kepada persoalan Isra dan Mi'raj. Ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang Isra dan Mi'raj, dalam kitab Dzurratun Nasihin dijelaskan, ada seorang kafir Quraisy yang menentang logika baginda Rasul. Ya Rasul, kalau kau memang benar-benar diisrokan dan dimi'rajkan, saya ingin mengetes engkau dengan logika saya. Saya minta sekarang Anda berdiri ya Rasul. Rasulullah berdiri. Angkat kaki Anda yang sebelah kanan, diangkat. Habis itu bukan suruh pegang telinga. Itu hukuman zaman saya masih kecil. Angkat kaki kanan sebelah dan pegang telinga. Itu gara-gara tidak ngafalin alfiyah. Karena dulu saya kalau suruh hafalan alfiyah, nazoman yang lain, saya pilih cari kayu bakar. Karena saya dulu males peras otak, mendingan peras otot. Akhirnya ustadznya kayak sekarang. Jadinya ustadz ban serap. Ketika Rasulullah diminta untuk mengangkat kakinya yang kanan, selesai di situ tidak. Sekarang coba angkat kaki Anda yang sebelah kiri. Rasulullah mengatakan, jelas tidak mungkin aku bisa melaksanakan apa yang engkau minta. Muhammad, kata orang kafirnya, kau saja tidak bisa kemudian mengangkat dirimu satu jengkal saja dari tanah. Dengan gayanya kau kemudian bercerita tadi malam habis diisrakan dan dimi'rajkan oleh Tuhanmu. Apakah engkau gila? Rasulullah kemudian mengatakan, kalau kau ingin jawabannya silakan datang ke ponaanku Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Orang kafir ini kemudian datang, dan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali? Setelah mendengar cerita orang kafir ini, Sayyidina Ali hulus pedang dan kemudian menebas leher orang kafir ini. Banyak sahabat yang komplain, Ali, kenapa kau bunuh orang itu? Bukankah ketika kau omongkan dengan sesuatu yang benar, mungkin saja orang itu akan terima? Sayyidina Ali dengan tersenyum mengatakan, wahai sahabat-sahabatku, omongan Nabi Muhammad saja bisa kemudian dia cemooh, apalagi omongannya seorang Ali. Makanya saya katakan, Bu, pendidikan pertama dari cerita baginda Rasul ini, Sayyidina Ali kemudian mengatakan, orang yang senang kepada dirimu itu tidak membutuhkan 1001 alasan untuk mencintaimu, tapi orang yang benci kepadamu hanya cukup satu kata untuk bisa menjatuhkanmu. Itu pelajaran hidup. Orang yang benci terhadap baginda Rasul, mau Rasulullah ngomong 1001 kebenaran, baginya tetap mengatakan nonsen, omong kosong. Dan itu yang terjadi pada kita di antara kita. Kalau ibu-ibu lagi care dengan temannya yang sebelah kanan, weh, nggak usah ngomong sudah kelihatan cantiknya. Tapi ketika baku benci dengan saudaranya yang di sebelah kanan, sudah pakai make up tebal 3 cm masih kelihatan jel. Iya Pak ya. Alhamdulillah jujur semua. Itu pendidikan kehidupan. Artinya Isra Mi'raj bukan mengajarkan kita hanya sekedar syariat yang kemudian dibawa sebagai oleh-oleh oleh baginda Rasul berupa salat, tapi mengajarkan makna kehidupan. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati dan dirahmati Allah, dalam kitab Dzurratun Mi'raj, kalau nggak salah, di situ diceritakan ihwal pertama yang kemudian oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terima ketika perjalanan Isra beliau itu adalah diperlihatkannya ada sekelompok manusia, ya kalau bahasanya Dzurratun Mi'raj itu adalah
tengah kemudian menanam padi, yang di tangan saja belum selesai ditanam, yang di belakang sudah siap panen. Begitu terus terulang. Yang di tangan belum selesai ditancapkan ke dalam lumpur, yang di belakang sudah siap panen. Selesai diperlihatkan seperti itu, bertanya kemudian Nabi Muhammad kepada malaikat Jibril, "Jibril, itu makna apa Jibril yang barusan Allah perlihatkan kepadaku?" "Itu adalah ihwal tentang umatmu kelak ya Rasulullah, yang mereka itu gemar berbuat kebaikan, bahkan sebelum kebaikan itu dia lepas dari tangannya, Allah sudah siapkan pahala yang teramat besar." Di Indonesia, di dunia, jangan ngomong Indonesia, di dunia ada nggak orang yang hanya kemudian ingin berbuat baik saja, belum kebaikan itu kemudian lepas dari tangannya, dia dapat bonus atau hadiah? Nggak ada. Secara teori tidak demikian. Orang mau dapat uang harus kerja. Ini niat kerja saja, baru niat saja sudah dapat uang. Itu enaknya dari umatnya Nabi Muhammad. Tapi ada kriterianya, Pak. Kalau ingin kemudian mendapatkan pahala kebaikan yang seperti ini, kriterianya apa? Ada salah satunya di dalam surat Al-Hasr ayat ke-9, kalau tidak salah. Bu Muda tolong dikoreksi, karena yang hafiz di sini Bu Muda. Ya. Kalau saya kan hafid-hafidan gitu loh, gak hafid beneran. Dalam surat Al-Hasr itu dikatakan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ada kebaikan manusia yang di hadapan Allah itu akan sangat diapresiasi, yaitu kebaikan orang-orang yang kemudian merasa tidak perlu dan tidak butuh atas kebaikan yang dia berikan. Orang mensedekahkan uang seakan-akan nggak butuh uang. Orang mensedekahkan makanan seakan-akan nggak butuh makanan. Orang mensedekahkan baju dan semacamnya seakan-akan nggak butuh baju yang dia berikan. Tapi penyakit umat Nabi Muhammad di akhir zaman, khususnya di Atambua, tapi bukan di Kampung Jawa. Nanti kalau saya omong di Atambua, apalagi di Kampung Jawa, langsung ketua panitia mengatakan, tolong kita dipercepat dan pulang dulu. Penyakitnya umat akhir zaman itu adalah satu, berbuat baik sedikit diungkit-ungkit seakan-akan sebesar bukit. Saya ulang lagi, berbuat baik sedikit diungkit-ungkit seakan-akan sebesar itu kita ngei duit satu ono wong moro Bu apa sumbangan Bu kanggo majelis taklim ngei duit 100, ceritane itu saulan ramari-mari, padahal 100 bagi 1 bulan berapa Bu? Telunge sing totolan sego telunge sapa katakan? Enggak ada Bu. Gitu ngasih duit 100.000, ceritanya 1 bulan nggak selesai. Mau dapat kebaikan yang besar seperti apa? Makanya ketika berbuat kebaikan, sugestikan pada diri kita, bisikkan pada batin kita, seakan-akan kita tidak butuh terhadap kebaikan yang kita berikan. Ngei Ustadz berkat misalnya. Saya kok berani nunjuk, karena yang dapat berkat bukan cuma saya. Ustadz Hamid Suwadi dapat berkat, Pak Haji Poyun dapat berkat, Pak Haji Bayan dapat berkat. Pak Kasih berkatnya di mana? Panitia, maaf Pak Kasih tidak kelihatan ada berkat di depannya, tolong disiapkan. Kalau perlu yang spesial, ya. Bungkus pakai kardus kulkas, walaupun isinya tetap sama. Kalau pegang mic enak, Pak Kasih nggak mungkin melawan, pas pegang mic saja, awas di kantor. Selesai urusan. Kadang diantara kita demikian, makanya salah satu kebaikan yang paling dibenci oleh Allah dilukiskan dalam Al-Quran adalah dengan istilah yaqbauha ada, kebaikan yang kemudian diungkit. Seakan-akan
kitanya. Itu kebaikan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Bu, saya katakan salah satu orang yang kemudian kelak akan dijamin oleh Allah untuk masuk ke dalam surga adalah orang yang kemudian dari tangannya ringan dia berbuat kebaikan, tapi mata dan telinganya tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar kebaikan itu sendiri. Makanya makna filosofinya, ketika tangan kanan memberi maka tangan kiri nggak boleh tahu. Ketika tangan kiri yang memberi maka astagfirullahaladzim, bangun. Pusing dia soalnya main di mana? Main di ini pilar ini barusan muter jatuh. Jangan bilang ustadznya yang jorokin loh. Hoax itu. Ada Pak Denny di sini langsung di BAP besok di SPKT. Ustadznya karena sudah kemalaman dan emosi akhirnya menjorokkan anak kecil. Wah, itu menurunkan harga pasaran itu. Buat nanti itu. Itu yang pertama. Jadi ihwal yang pertama Allah perlihatkan tentang betapa besarnya apresiasi Allah terhadap umatnya Nabi Muhammad yang ikhlas kemudian berbuat baik sekecil ataupun sebesar apapun. Yang kedua, tak kala Rasulullah kemudian menaiki buraq, berada di atas buraq, dia dipanggil oleh seorang wanita yang wajahnya glowing seperti almarhum Alda. Kalau yang lahir agak tua, yang tahu Alda angkat tangan. Saya yakin uban di kepalanya sudah lumayan banyak. Dan ternyata tidak ada yang angkat tangan, takut dikatain tuh. Jadi ada wanita yang glowing wajahnya kayak Nike Ardila, pakai baju yang mewah, pakai kerudung si Sesa lagi, besok ganti merah. Konangan ustadznya tetap sebut si Sesa lagi. Siapa suruh si Sesa tidak bayar umpeti ke saya? Nah, Hermes ya. Pakai arloji, dia arlojinya bagus, arlojinya Alexander Christie yang harganya puluhan sampai ratusan juta. Kalau ustadznya kan Gucci ya, nggak terima, di belakang saya nggak terima, arlojinya nggak disebut. Gucci, siapa yang arlojinya Gucci? Jadi Rasulullah bertemu dengan sosok wanita yang cantiknya kayak Alda. Bajunya Masya Allah, kerudungnya si Sesa, arlojinya Gucci. Itu di tangan kanan, di tangan kirinya itu Alexander Christie. Tasnya jengkeng sampai kayak gini, pakai tas Hermes. Yang tahu nih hanya Bu Haji Uni. Oh, kata Bu Haji Uni. Soalnya kalau tas istri saya minta maaf, bukan saya sombong juga. Tas istri saya itu Shopee, Bu. Tapi KW 2. Shopee KW 2. Gratis Om. Istri saya bilang, awas saya kunci di luar. Saya bilang di tas saya ada kunci cadangan. Istri yang cerdas akan kalah dengan suami yang pintar. Siapa suruh bersuamikan ustaz? Selesai hidupku. Ya. Balik kepada urusan itu. Ya. Ketemu dengan wanita yang model demikian, dipanggil Muhammad. Ibarat kata bapak-bapak kalau dipanggil di SS itu. Bapak-bapak di belakang ngertos SS, Pak? Enggak tahu tapi senyum. Dipanggil Muhammad. Enggak noleh. Muhammad. Enggak noleh. Buat agak sedikit syahdu. Muhammad, ya Muhammad. Tetap enggak noleh. Sampai di ujung perjalanan baginda Rasul bertanya kepada Jibril, itu siapa yang panggil saya? Ya Rasul, untung jenengan tidak berbalik arah menoleh kepada wanita itu. Kalau tidak, umatmu akan sama seperti dia. Kenapa? Orang yang kemudian cinta terhadap dunia, mengabaikan terhadap sesuatu yang sifatnya itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan ini yang kemudian menjadi asbabul wurud. Kalau asbabun nuzul itu sebab musabab turunnya Al-Quran. Ingat-ingat Bu, kalau asbabun nuzul itu sebab musabab turunnya Al-Quran. Kalau asbabul wurud itu sebab musabab keluarnya sebuah hadis. Itu yang menjadi asbabul wurud. Sebuah hadis oleh Rasulullah diriwayatkan mengatakan demikian. Yukabbiru ibnu Adam ma'ahu yukabbiru itsnaini. Seiring bertumbuhnya anak cucu Adam, semakin besar seorang anak cucu Adam, maka semakin besar pula bersamanya dua hal. Yang pertama, hubbud dunya, yaitu cinta terhadap dunia. Makanya saya juga sanksi ini ibu-ibu berangkat cantik ke sini karena ingin membanggakan suami atau hanya ingin pamer isi lemah. Saya ingin tanya Bu, jujur, berangkat ke sini dengan berparaskan cantik baju yang paling top dan sip, itu niatannya ingin membanggakan suami atau ingin pamer isi lemari? Pamer isi dua-duanya. Dahulukan yang mana? Isi lemari apa ingin membanggakan suami? Suami, benar. Kok saya pernah dengar cerita, ya Allah Ustadz, apa istri saya menesu Ustadz 1 minggu nggak nyapa saya. Kenapa? Katanya nggak punya baju. Padahal bajunya saat. Makanya ketika istri saya kemarin mengatakan, belikan saya lemari pintu 3. Untuk apa? Saya bilang. Isi baju, saya bilang, teorimu salah. Ketika kau merasa bajumu sudah tidak muat di lemari, jangan kau tambah lemarinya, tapi kau kurangi bajunya. Jadi istri seorang ustadz siap-siap panas telinga. Kenapa? Ustadz siap dengan dalilnya. Kalau bapak-bapak nggak mengerti, nanti bapak-bapak ditanya seperti itu, apa dalilnya? Tapi kalau jadi suami istrinya ustadz, ditanya apa dalilnya, minta yang dari mana? Versi lakaan, kefa, soe, atau kupas? Saya siapkan semua. Intinya apa? Rasulullah mengajarkan kepada kita dan lewat Isra dan Mi'rajnya, jangan terlalu memperdulikan urusan dunia. Urusan dunia taruh di belakang, akhirat jadikan prioritas utama. Sekalipun dikemas dengan aktivitas duniawi. Contoh, yang jadi pedagang itu kebutuhan duniawi, tapi kalau yang dijadikan prioritas utama adalah urusan akhirat, maka berdagangnya diniatkan ibadah. Yang jadi pegawai, niatkan kemudian menjadi pegawainya untuk menunjang keuangan keluarga, karena seorang suami kewajibannya adalah menafkahi keluarga. Maka setiap kali kaki melangkah keluar dari rumah diiringi dengan bismillah, fa insyaallah keluar masuknya dari kantor ke rumah, rumah ke kantor, itu semua dinilai pahala. Makanya ibu-ibu, Isra Mi'raj jangan berbicara terlalu mendalam urusan sholat, karena kalau berbicara bab sholat panjang ceritanya. Satu yang ingin saya ceritakan sedikit tentang sholat. Rasulullah pernah kemudian jalan-jalan keluar dari kota Madinah. Di tengah perjalanan beliau, kalau tidak salah dalam cerita ini diceritakan bersama Abu Talha. Rasulullah kemudian bertanya kepada Abu Talha ketika lewat di samping sebuah makam. Abu Talha, itu makam siapa? Abu Talha kemudian, ya Rasulullah, itu makamnya si fulan. Kenapa memangnya ya Rasulullah? Kasihan orang yang ada di dalam makam itu. Kenapa ya Rasul? Orang yang menjerit-jerit kepada Allah, ya Allah, kembalikan saya ke dunia, kembalikan saya ke dunia, kembalikan saya ke dunia. Begitukah ya Rasul? Iya. Dan Rasulullah kemudian menimpali berita itu dengan sebuah hadis yang masyhur. Dan dalam hadis itu kalau tidak salah redaksinya berbunyi seperti ini: Raq'atani minas shalah khairum minal ardi was samawat. 2 rakaat dari sholat sunnah itu lebih baik di akhirat kelak
daripada dunia, langit dan isinya. Tolong yang punya suami jangan dites di sini. Itu hal gaib, tapi saya percaya itu bisa tembus. Oh, kucing. Saya agak sedikit bergetar hati saya nih kalau ada sesuatu yang gaib seperti ini. Ini nggak kelihatan. Jadi di dalam makam itu yang dikuburkan itu menjerit kepada Rasulullah, ya Rasul, ya Rasul, ya Rasul. Menjerit kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Hanya minta satu saat saja dia kemudian bisa dikembalikan ke dunia dan menunaikan sholat sunnah 2 rakaat. Karena yang di dalam kubur mengatakan sholat sunnah 2 rakaat seyogyanya, sejatinya itu lebih baik daripada dunia, langit dan isinya. Artinya apa? Dunia yang kita kejar-kejar tidaklah kemudian di hadapan Allah itu lebih berharga daripada 2 sholat sunnah yang kita kerjakan. Dan ini para ulama kemudian sepakat, sholat sunnah ini adalah sholat sunnah, apa namanya Ustaz Suwati? Ustaz, sholat sunnah setelah subuh istilahnya sholat apa? Diam dulu. Sholat apa Ustaz? Rakatul fajri. Dia yang kemudian oleh ulama disepakati sholat ini faedahnya lebih baik dari dunia, langit dan seisinya. Makanya kalau ditanya siapa orang paling kaya, adalah orang yang kemudian setelah sholat subuh menunaikan 2 sholat sunnah, 2 rakaat sholat sunnah. Asbabul wurudnya jelas, hadisnya jelas. Makanya jangan hanya berpikir Isra Mi'raj perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai di situ, sholat di situ, Rasulullah sebagai imam dan di belakangnya itu para nabi yang jadi makmum. Setelah itu naik ke langit pertama, kedua, ketiga sampai ke langit ke-6, ketemu dengan Nabi Musa, langit ke-7 ketemu dengan Nabi Ibrahim, sampai naik ke Sidratil Muntaha, ke Mustawan, ketemu Allah, bolak-balik dapat negosiasi sholat 50, kemudian ketemu Nabi Musa lagi, dari 50 jadilah 5. Kalau hanya cerita selesai sampai di situ. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tapi kalau kita memaknai Isra Mi'raj dari sudut pandang yang berbeda, maka banyak ilmu yang berkaitan dengan kehidupan yang bisa kita ambil hikmah. Dan perlu saya tegaskan di sini, ketika baginda Rasul kemudian mendapatkan perintah sholat, yang keberatan bukan baginda Rasul, tapi Nabi Musa alaihi salam. Artinya andaikan saat itu Nabi Musa tidak komplain kepada baginda Rasul, kalau dalam kitab Jurutun Nasihin dijelaskan, wahai Muhammad, jangankan 50 kali sehari semalam, umatku saja yang disuruh pagi dan sore saja itu tidak kuat, apalagi umatmu yang kecil-kecil. Kita ini umat paling kecil di antara umat nabi-nabi sebelumnya. Kalau umat Nabi Adam sendiri tingginya itu 60 hasta segini. Nabi Musa sama. Ibarat kata kalau kita berdiri berjejer dengan umat-umat Nabi sebelumnya, kita ini hanya sampai di lututnya saja. Kalau perlu ada yang di bawahnya lutut. Makanya itu kemudian yang menjadikan Nabi Musa alaihissalam, janganlah Muhammad, jangan 50, tawar lagi, jadilah 5. Dan 5 pun itu kita masih terasa berat. Makanya tidak salah jika Luqmanul Hakim dalam surat Luqman ayat ke-17 mengatakan, ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Jadi kata Luqman Hakim kepada anaknya, anakku, kerjakan yang baik, jauhi yang enggak baik, kerjakan sholat dan sabarlah ketika engkau mengerjakan sholat. Kenapa? Orang sholat ini gangguannya itu ada 3. Kalau tidak diganggu sebelum sholat, diganggu pas sholat. Kalau tidak diganggu pas sholat, dia kepikiran setelah sholat. Diganggu sebelum sholat itu ada kaedahnya, dalam kitab fikih dijelaskan. Salah satu kesunahan yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir gangguan setan ketika kita hendak sholat adalah mengatakan atau berucap ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir
Nirrojim. Dan meludah kecil ke sebelah kiri 3 kali. Meludah kecil Pak, bukan buang dahak. Apalagi di sebelah kiri, maaf, orang yang benar-benar kita benci setengah mati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kebetulan sebelah kiri ya orang yang mungkin saja baku musuh dengan kita. Akhirnya apa? Kok meludahi saya? Ustadz Majdi yang mengajarkan. Padahal saya mengajarkan meludah ke kecil dan ta'awudnya dibaca ini tidak. Sudah baca kencang, tangan kiri taruh di atas kepala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dikira kesurupan. Yang kurang ajar siapa? Ustadznya apa jemaahnya? Ustadznya ngajar yang benar, karena dibuat kesempatan dapat fatwa dari ustadznya, akhirnya dijadikan teori. Dalam fikih demikian, ketika kita kemudian takut was-was diganggu oleh setan, sebelum kita melafazkan niat, kita lafazkan ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Meludah kecil ke sebelah kiri 3 kali. Insyaallah. Tapi kadang dasar orang Atambua sudah baca ta'awudz, setannya pergi, dia yang jadi setan. Ibu-ibu, ibu-ibu, Allahu Akbar. Kebetulan tempat sholatnya di sebelah kanan ada meja, di atas meja ada handphone, dan handphonenya kemudian nyala, ada notifikasi WA. Mbak Yu, cepetan, kita sudah di cafe OTW ya. Pertama Allahu Akbar, khusyuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Cloning OTW ke cafe. Bismillahirrahmanirrahim. Setannya sudah pergi, dirinya yang jadi iya apa iya? Iya apa iya? Ngaku sendiri. Itu makanya betapa beratnya godaan yang namanya sholat. Bahkan Sayyidina Ali karramallahu wajhah ketika dites 2 rakaat sholat sunnah nggak bisa. Ali kata baginda Rasul, iya ya Rasul, sholatlah 2 rakaat sholat sunnah, setelah selesai nanti akan kuberikan hadiah kau. Sholat sudah. Allahu Akbar. Kiblatnya di mana? Kiblatnya ke sana Pak? Lurus? Para meceng? Ini. Allahu Akbar. Sudah sholat. Sampai akhir-akhir at-tahiyatul mubarakatuh ila akhir. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ditanya oleh Rasulullah, Ali minta surban yang mana? Yang hijau Rasul. Padahal Nabi belum ngasih tahu surbannya warna apa saja yang mau dia tawarkan, tapi sudah dijawab duluan, ya yang hijau ya Rasul. Kadang ibu-ibu juga demikian, bapak-bapak juga sama. Nanti kalau ibu-ibu saja yang disebut, besok saya tidak diundang di majelis taklim. Ngapain undang Ustaz Majdi, kerjaannya neni, kerjaannya yo kayak gitu. Memang Ustaz kerjaannya kayak gitu Bu. Kalau pengen dilem, pengen dipuji-puji, jangan ngundang Ustaz, ngundang SPG, sales promotion. Ibunya jelek, tapi karena dia promosi teflon, wah ibu paling cantik satu komplek. Kalau Ustadz ngomong apa adanya, salah, benar, apalagi saya, tidak ada tedeng aling-aling kalau Ustadz Majdi. Salah dia A, saya omongkan salah. Mau siapapun saja yang di depan saya. Karena kalau yang sahabat model Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar, itu ada Ustadz Abdul Hamid Suadi. Omongnya masih bisa pelan, ngapunten Pak, jenengan salah Pak. Tapi kalau saya lebih senang Sayyidina Umar, salah tebas. Kalau model kayak Sunan Bonang, Sunan Kudus, ada Ustadz Abdul Hamid Suadi. Kalau saya Sunan Kalijogo, salah pentung, gitu aja. Yang penting bentungnya benar. Makanya ketika saya memberikan tausiah apa yang saya ketahui tentang kebenaran, saya omongkan. Entah banyak yang tersinggung dan semacamnya, itu urusan belakangan. Yang penting yang saya omongkan adalah kebenaran yang bisa saya pertanggungjawab. Kembali kepada urusan Isra Mi'raj sebentar.
jam berapa? Astagfirullahaladzim, jam 10 kurang. Jadi tidak perlu lama lagi ya, karena saya juga mengerti Pak Hasanuddin tadi bilang jangan terlalu lama. Intinya ketika kemudian berbicara urusan Isra Mi'raj, jangan hanya fokus kepada urusan ceritanya, tapi kita juga harus gali makna-makna kehidupan yang Allah ajarkan lewat Isra Mi'raj. Terakhir, Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah, "Aba, ajarkan kepada saya sebuah ibadah yang saya rasa ringan dan saya bisa kemudian melaksanakan ibadah itu, yang dengan ibadah itu saya punya keyakinan kelak akan bersamamu di surga, wahai Abah." Nabi Muhammad kemudian mengatakan, "Fatimah, akan saya ajarkan satu amalan. Ketika kau laksanakan amalan itu, maka setiap kau melaksanakan, tidak lain dan tidak bukan, Allah angkat derajatmu satu tingkat lebih tinggi dan Allah hapuskan dosamu setingkat lebih ke bawah lagi." Sayyidatina Fatimah kemudian penasaran dan bertanya, "Ya Rasul, ya Aba, apa amalan itu?" "Sujudlah, nak." Hanya ngomong itu saja, sujudlah. Nah, artinya ketika seorang hamba mau sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak lain dan tidak bukan ganjaran yang Allah berikan. Satu, Allah naikkan derajatnya setingkat lebih tinggi dan Allah hapuskan dosanya setingkat lebih rendah. Makanya bagi yang kita merasa diri pendosa, itu jangan kecil hati, karena kita punya kapasitas untuk menjadi pendoa. Awalnya kita jadi pendosa, tapi dengan sujud kita bisa menjadi pendoa. Orang yang awalnya banyak catatan kesalahannya, tapi lewat sujud, lewat sholat, insya Allah derajat kita dinaikkan dan kesalahan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa istiqomah menjaga amalan ini sampai nanti kemudian Allah memanggil kita ke semua ya, kembali ke haribaannya dalam kondisi husnul khotimah. Terakhir yang ingin saya ajarkan, Bu, ya, manusia itu hidup hanya di dua masa. Pertama pada waktu iqomah dan yang kedua pada waktu sholat. Kenapa? Manusia terlahir diiqomahkan dan meninggal disolatkan. Makanya jangan bergaya, Bu. Ibu yang sudah sampai di Paris sana, yang sudah sampai di Singapura sana, itu nggak ada apa-apanya, Bu, karena manusia seyogyanya hanya hidup di dua masa, yaitu di waktu iqomah dan di waktu sholat. Kenapa? Manusia lahir diiqomahkan dan kemudian manusia mati disolatkan. Kalau sudah itu bisa kita sadarkan pada diri kita, insya Allah kita menjadi manusia yang lebih tawaduk dari sebelumnya, manusia yang lebih rendah hati dari sebelumnya, dan insya Allah di sisa umur kita Allah berikan kebaikan untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Ya, saya minta maaf ibu-ibu yang saya sebutkan namanya. Sekali lagi bukan karena saya niat menyinggung, tapi karena saya ingin mengakrabkan diri kita agar apa yang saya sampaikan bisa kemudian jadi hal yang bisa kita angen-angen, bisa kita ingat-ingat sampai di rumah. Amin ya robbal alamin. Semoga di pertemuan ini Allah limpahkan keberkahan bagi kita semua, menjadikan kita insan kamilan, orang yang kemudian menghadap kepada Allah dalam kondisi qalbin salim, hati yang selamat, dengan tujuan semoga keberkahan itu bisa jadi bekal kita hidup enak kelak di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.